Saat kita bernyanyi, kita benar-benar memerlukan pengampunan dan kasih karunia Allah dan kita harus berdoa karena pada saat kita berdoa kita bisa maju menuju sejarah penebusan Bapa. Amin. Kita sekarang sudah masuk ke dalam 1 Samuel pasal 18. Saya bacakan untuk kamu. 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 3. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Dan pada hari itu, Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Minggu lalu di pasal 17, Daud membunuh Goliat. Dan Saul bertanya siapa anak muda ini? Dan Abner, panglima tentara Saul, membawa Daud menemui Saul. Dan saat itu Saul berbicara, "Oke, kamu tidak pulang lagi, mulai saat ini kamu bersama dengan aku." Itu adalah Saul kan? Dan saat mereka sedang memiliki pembicaraan ini, Yonatan ada di tempat itu. Ia mendengar apa yang terjadi, ia mendengar pembicaraannya. Dan dikatakan jiwanya berpadu dengan jiwa Daud. Ia mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Jadi kalau kita harus memberi judul untuk pasal 18, kita mungkin beri judul teman rohani. Kita bisa sebut kasih Allah dan kasihilah sesamamu. Karena apa yang akan kita lihat di pasal ini adalah orang yang mengasihi Allah dan sesamanya, dan mereka yang memiliki kasih dan pertemanan yang paling penuh sukacita. Orang bisa berhenti mengasihi Allah, jadi mereka tidak bisa mengasihi sesamanya. Jadi kita lihat lagi ayat ini, pasal ini. Nah, Yonatan menemukan dalam diri Daud apa yang kita temukan dalam diri sahabat kita. Dan ada yang berkata, asal muasal dari pertemanan itu adalah kesamaan. Kita memiliki teman-teman yang memiliki hobi, pengalaman, masa kecil yang sama, tapi yang paling dekat dan paling indah persamaannya itu adalah memiliki persamaan iman. Ya, kalau mau ingat Yonatan adalah orang gila yang hanya mengambil baju jirahnya dan ia berperang kan. Itu ada di 1 Samuel pasal 13, hanya Yonatan dan baju jirahnya dan senjatanya, dan dia mendapatkan kemenangan. Dan Daud adalah orang gila juga. Ia melawan Goliat dengan 5 batu kan. Jadi mereka memiliki iman yang kurang lebih sama. Dan ia mengasihi Daud dengan sangat dalam, dan mereka menjadi sahabat yang sangat baik. Jadi di sini Yonatan sebenarnya memiliki status yang sangat berbeda dengan Daud. Ia ada di atas sini di urutan sosialnya. Ia ada putra mahkota, lini pertama ke tahta kan. Tapi sebenarnya Daud itu kan sebenarnya penggembala ya, dan itu ada yang paling rendah dan yang paling rendah, yang paling tinggi dengan yang paling rendah. Tapi Yonatan masih mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Dan lebih lagi mereka tidak seumuran. Saya dulu pikir sebelum belajar pasal ini, saya pikir Yonatan dan Daud itu teman. Mereka berusianya sama. Tapi mereka tidak. Mereka bahkan bukan berasal dari generasi yang sama. Bagaimana kita tahu? Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 21 itu memberitahu kita bahwa Saul memerintah selama 40 tahun. 40 tahun. Daud di 2 Samuel pasal 5 ayat 4 mengatakan ia menjadi raja ketika ia berumur 30 tahun. Jadi bagaimana ini bisa masuk? Daud berusia 30 tahun ketika Saul di umur ke-40-nya kan. Karena Saul turun saat ia umur 40 tahun kan. Jadi artinya pada tahun ke-10 pemerintahan Saul baru Daud lahir. Tapi yang kita lihat di sini,
di perang di 1 Samuel pasal 13 ini terjadi di tahun ketiga masa pemerintahan Saul. Jadi dia sudah berperang kan, dan dikatakan di Bilangan pasal 1 ayat 3, Anda harus berusia minimal 20 tahun untuk bergabung dengan militer. Jadi Yonatan sebenarnya udah berumur 20 tahun atau lebih di tahun ketiga Saul. Daud bahkan belum lahir. Artinya apa? Artinya ketika Daud lahir, Yonatan mungkin berusia 27 tahun ke atas. Jadi seperti saya dan anak saya kan. Kamu bisa bayangkan nggak? Penetua William dan pergi ke Simeon atau Edmund dan berkata, saya adalah sahabat kamu. Aneh kan? Perbedaan generasinya terlalu jauh dan perbedaan sosial juga terlalu jauh. Yonatan adalah putra mahkota, Daud adalah gembala, tapi karena iman yang sama terhadap Allah yang sama, ini yang memiliki kasih dan persahabatan yang sangat indah. Jadi kita pikirkan sekali lagi, apakah kita sebagai gereja, bagaimana kita mencerminkan iman ini lebih baik lagi, karena inilah kasih Yesus yang merupakan posisi yang paling tinggi, adalah anak Allah, tapi tidak datang sebagai status yang sama dengan Allah, tapi ia mengosongkan dirinya sendiri dan ia turun dan mengasihi kita yang paling rendah, yang tidak pantas. Itulah kasih Kristus. Jadi bagaimana kita sebagai gereja mencerminkan kasih ini dan mencerminkan kasih terhadap Kristus? Apakah kita tidak duduk bersama dengan orang-orang di tempat persekutuan kalau mereka tidak satu frekuensi dengan kita, terlalu tua, terlalu muda, tidak seganteng kita, iya kan? Jadi kita lihat di Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 13. Rasul Paulus datang ke tempatnya Rasul Petrus di gereja Antiok, dan orang Yahudi datang, dan Petrus hanya duduk sama orang Yahudi, dan ini membentuk budaya di gereja, dan dia hanya duduk dengan grupnya itu. Dan Rasul Paulus datang kepada Petrus dan bertanya, apakah Rasul bertanyakan hal itu? Apakah Rasul Paulus mengatakan hal yang sama kepada kita? Semoga kita juga menjadikan gereja Sion menjadi gereja yang terbuka bagi semua orang. Roma pasal 12 ayat 16, hendaklah kamu sehati sepikiran dalam hidupmu bersama, jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkan dirimu pada perkara-perkara yang sederhana, janganlah menganggap dirimu pandai. 1 Samuel pasal 18 ayat 4 sampai 5. Jadi Yonatan jiwanya itu mengasihi Daud kan. Jadi Yonatan menangkal jubahnya, dipakainya dan memberikan kepada Daud, lalu baju perangnya juga, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan lalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepali para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai Saul. Jadi Yonatan membuat perjanjian dengan Daud, dan ia menanggalkan jumlahnya, baju besinya, senjatanya, dan ikat pinggangnya, dan memberikan semuanya kepada Daud. Dan ini sangat simbolik, karena pada saat itu pakaian yang kamu pakai melambangkan status sosial kamu. Itu seperti dokter yang melepaskan jubah dokter dia dan berikan ini kepada orang lain. Untuk Yonatan memberikan jubah kerajaannya dan berikan pada Daud, itu artinya memberikan posisi dia sebagai orang yang berada di urutan berikutnya kepada tahta, kepada Daud. Ini teman ini adalah Yonatan tuh teman seperti ini. Apakah kita punya teman seperti ini? Tolong katakan amin, karena kita punya teman seperti ini pada Yesus Kristus. Dan jubahnya itulah jubah kebenaran yang murni. Ia mengambil kekotoran kita, dia menutupi kita, dan karena jubah itu sekarang kita menjadi rajani kan. Amin. Jadi beberapa orang berkata kasih antara Yonatan dan Daud
menggambarkan hubungan eros, kasih arus. Itu adalah kasih antara suami dan istri. Tapi ini adalah sesuatu yang salah. Itu adalah cara kamu membaca secara duniawi. Kenapa? Karena karena kata-kata ini kata-kata yang ada di dunia ini tidak bisa menjelaskan hubungan pertemanan seperti ini. Dia tidak bisa menggambarkan hubungan antara saudara dalam Kristus. Jadi banyak yang berkata dan tertawa tentang hal ini. Jadi mereka mungkin nggak straight gitu. Tapi ini adalah kasih phileo yang sangat dalam. Phileo itu adalah kasih antara teman dan saudara. Dan ini adalah persahabatan yang lebih dalam dari hubungan intimasi manusia. Mereka berlandaskan firman dan kasih Allah. Jadi banyak hubungan suami istri yang telah menikah selama beberapa waktu, kamu mengerti kan? Bahkan dalam hubungan pernikahan, bukan kasih di dalam kamar yang membuat pernikahan itu berjalan, tapi persahabatan yang membuat ini berjalan, yang membuat pernikahan itu bisa bertahan, itu yang membuat gereja kita bisa bertahan. Dan saya berharap gereja kita adalah gereja yang penuh dengan phileo terhadap satu dengan yang lainnya. Amin. Rasul Paulus mengatakan kalau kita harus saling mengasihi seperti di Roma pasal 12 ayat 10. Hendak kamu saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului dalam memberi hormat. Kata saling mengasihi sebagai saudara itu adalah Philadelphia atau kasih phileo. Bergembira bersama orang yang bergembira dan menangis bersama yang menangis. Dan melalui kasih ini, dunia akan mengakui bahwa maka menemukan kasih Kristus dan akan mengakui kita sebagai murid dari atau pengikut dari Yesus. Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Ini adalah Yesus yang berbicara, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang yang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Balik lagi ke dalam bacaan kita. Saat mereka pulang, ketika Daud pulang melawan orang Filistin, perempuan datang. Daud kembali sudah mengalahkan orang Filistin. Keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyosor Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan sukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tapi kepadaku diperhitungannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh pada sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Kata amarah yang sangat itu adalah meot hara, artinya sangat marah. Itu adalah meot itu sangat yang, dan hara itu adalah yang merah membara sampai hidungnya itu melebar karena marah. Merah, sangat terbakar. Kamu bisa bayangkan ada asap yang keluar dari telinganya. Dan kata tidak senang itu adalah ra'a. Itu artinya pecah, hancur, retak. Dalam bahasa psikologi modern, Saul terpicu. Ya, terpicu karena orang-orang yang mengatakan hal yang lebih baik tentang Daud daripada dirinya. Jadi, dan NASB berkata, jadi saat itu Saul menjadi waspada terhadap Daud. Sejak hari itu, Saul memandang Daud dengan curiga. Itu kata dalam bahasa Inggris NASB-nya. Jadi Saul mulai melihat Daud sebagai ancaman terhadap posisinya. C.S. Lewis yang berkata, saya duduk dengan amarah saya cukup lama sampai ia memberitahu saya bahwa nama aslinya adalah kesedihan. Dalam hal ini, nama sebenarnya dari kemarahan Saul adalah iri hati. Ia iri hati pada kesuksesan Daud. Iri itu seperti lubang di ember, itu menguras semua rasa syukur dari hati kita. Tidak peduli berkat atau anugerah yang kita terima, semua tertumpah. Begitu ada rasa iri. Misalnya, bangsa Israel baru saja meraih kemenangan besar melawan bangsa Filistin.
kemenangan yang besar. Kemenangan Daud itu adalah kemenangan seluruh bangsa. Tapi raja marah di pojokan karena iri. Orang yang paling tinggi dalam bangsa, ya orang paling yang kaya, yang paling berkuasa, paling aman, dia tidak perlu khawatir tentang pajak atau properti atau pasar saham, dia tidak perlu khawatir akan apapun. Tapi ia marah dan ia bersungut-sungut karena iri hati ini. Syukurnya terkuras habis karena iri hati ini. Jadi mari kita pikirkan hal ini, apa yang menyebabkan rasa iri tumbuh dalam hari kita. Ada dua. Sebenarnya ada banyak, tapi kita akan lihat dua hari ini. Pertama, rasa iri tumbuh ketika kita tidak percaya bahwa Allah memegang kendali. Iri tumbuh ketika kita tidak percaya bahwa Allah memegang kendali. Mazmur pasal 47 ayat 4, Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Selah. Ia adalah Allah. Apa yang dikatakan? Ia bilang Allah memilih bagi kita tanah pusaka kita. Ia yang memberikan kepada kita segala keadaan kita dalam hidup. Jadi tolong jangan merasa sebel. Banyak orang melalui begitu banyak penderitaan, kesusahan, tapi yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi mari kita memiliki penghiburan dari ini adalah firman Allah, karena berikutnya adalah Ia memilih membagi tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Jadi motivasi dari Allah memilih keadaan kita bukan karena kebencian, tapi karena Ia mengasihi kita. Oleh karena itu Ia memberikan kita apapun yang kita miliki sekarang. Charles Spurgeon, ia mengatakan hal ini. Beberapa tanaman mati jika mendapatkan terlalu banyak sinar matahari. Boleh jadi kamu ditanam di tempat yang sedikit, tapi kamu ditanam di sana oleh penggarap yang pengasih, karena hanya dalam keadaan itulah kamu akan menghasilkan buah yang sempurna. Seandainya kondisi lain lebih baik bagi Anda daripada kondisi saat ini, kasih ilahi akan menempatkan kamu di sana. Kamu ditempatkan oleh Allah dalam keadaan yang paling cocok. Pria-pria, kalian iri nggak pada tas perempuan? Kalau tas perempuan itu sangat indah, sangat mahal, apakah kamu iri? Kamu pikir, oh harusnya aku punya. Kita nggak pikir seperti itu kan? Kebanyakan pria kan? Ia tidak akan membuat kita iri karena kita tahu kalau hal itu tidak dibuat untuk kita. Sama untuk kita. Allah mengasihi setiap diri kita satu persatu. Ia mengasihi kita sampai ke titik segala sesuatu yang kita punya diberikan oleh kasih karunia Allah dari kasih Dia pada kita. Jadi mari kita percaya dan mari kita tidak memiliki iri hati dalam hati kita. Amin. Yang kedua, rasa iri muncul ketika kita tidak percaya bahwa kita satu tubuh dalam Kristus. Sekarang saya berbicara iri dalam gereja, tapi kenyataannya adalah kemenangan Daud di medan perang adalah kemenangan seluruh bangsa Israel, khususnya rajanya kan. Tapi rasa iri Saul membuat dia bahkan melihat itu sebagai kekalahannya, karena ia tidak bisa melihat Daud sebagai bagian dari timnya dia. Daud bukan bagian dari dia. 1 Korintus pasal 12 ayat 25 sampai 26. Rasul Paulus berkata, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ya kan? Tangan kanan saya tidak iri pada tangan kiri saya karena tangan kiri saya memiliki cincin kan, karena itu tubuh yang sama. Dan saya berdoa kita semua memiliki kasih satu dengan yang lain seperti yang memiliki Yonatan terhadap Daud. Jika ada satu yang sukses, maka semuanya akan bersukacita. Amin. Jika ada satu member yang sedih, mari kita memiliki empati atau kesedihan yang berdoa supaya Allah bisa mengangkat mereka. Jadi ada yang berkata kalau
iri itu adalah seperti minum racun yang mengharapkan orang lain mati. Jadi semoga kita memiliki perasaan itu dan kita harus datang pada Allah dan berminta kepada Allah, Allah tolong beri saya iman yang lebih dalam lagi, iman untuk percaya kalau Engkau mengontrol segala keadaan saya, dan kita semua adalah satu tubuh dalam Kristus. Saya berdoa Gereja Sion akan melindungi hati kita dari iri hati dengan tameng kasih karunia. 1 Samuel pasal 18 ayat 10-11. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedang Daud bermain kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tapi Daud menggalakkannya sampai 2 kali. Kata roh jahat di sini adalah ruah. Ra berarti jahat, tapi juga bisa menggambarkan bencana atau malapetaka. Jadi, dua cara membaca ini, dan saya tidak memberikan jawaban yang pasti untuk ini. Ini bisa juga berarti roh jahat yang diutus oleh Allah, bisa juga kondisi mental yang Allah berikan kepada Saul, tapi juga bisa berkata roh yang dimaksud untuk membawa malapetaka kepada Saul sebagai bentuk penghakiman. Dan karena roh jahat ini, Saul mengamuk di rumahnya. Saya nggak tahu, kita pernah ke pesta kacau, tapi saya pikir itu yang dilakukan oleh Saul. Dia mengamuk, dan kata ngamuk ini adalah navi, artinya bernubuat. Ya artinya kamu harus bisa melalui kekuatan spiritual ini, kekuatan rohania ini. Dan dia sudah kalah, jadi ia dikuasai oleh roh jahat ini. 1 Samuel pasal 18 ayat 12-16. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanan sebab Tuhan menyertai dia. Ketika Saul melihat bahwa Daud sangat berhasil, maka takutlah ia kepadanya. Tapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Jadi kita bisa bandingkan ayah dan anak pada saat ini kan. Jonathan sangat mengasihi Daud, bahkan memberikan dia jubah rajani dia, baju jira dia, dan lain-lain. Tapi Saul melakukan segala sesuatu yang bisa untuk membuat Daud itu pergi, bahkan mencoba untuk membunuh dia. Jadi Saul yang melempar tombak pada Daud kan, dan Daud jadi Yonatan melihat iman Daud dan memiliki respon kasih, tapi berlawanan dengan Jonathan. Saul penuh dengan iri hati, ketidakamanan, dan lain-lain. 1 Samuel pasal 18 ayat 17-19. Berkata Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua Merab, dia akan kuberikan padamu jadi istrimu, hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukan peran Tuhan. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tapi biarlah dipukul oleh tangan orang Filistin. Tapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja? Tapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab anak Saul itu pada Daud, maka anak perempuan itu diberikan pada Adriel orang Mehola menjadi istrinya. Jadi di sini ada game. Saul mencoba memberikan Merab anak tertuanya kepada Daud dan menggunakan itu sebagai alasan, saya akan berikan kamu ke tempat perang yang paling berbahaya. Jadi Daud harus taat karena ia akan menikah kepada anak perempuan Saul kan. Tapi apa yang terjadi pada hari pernikahan, kamu bisa bayangkan kan, pada hari pernikahan Daud memakai baju pernikahan. Saul berkata, aku nggak bisa. Jadi dia berikan pada orang lain. Jadi kita bisa bayangkan betapa iri hati lakukan pada kita, membuat kita menjadi tidak rasional kan. Jadi kita agak bodoh. Apa yang kita lihat dilakukan oleh Saul di sini agak sedikit bodoh karena ia mencoba menggunakan anak dia sebagai alasan untuk membuat Daud terbunuh, tapi akhirnya ia meng-cancel semuanya. Dan Adriel orang Mehola dan Merab menikah dan mereka memiliki 5 anak. Dan di 2 Samuel apa yang kita lihat di sini, 5 anak ini
diberikan pada orang-orang Gibon dan akhirnya digantung. Tapi ini adalah Bible study yang lain, saya harap itu oleh pendeta Samuel. Dan Saul menyadari bahwa putri bungsunya Michal telah jatuh cinta kepada Daud, dan dia mencoba menggunakannya sebagai kesempatan untuk menyingkirkannya. Lanjut lagi, ayat 20-22. Tapi Michal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberikan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Sebab pikir Saul, baiklah Michal kuberikan kepada, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku. Lihat, jadi Saul mencoba memplotting ini lagi. Saya akan membuat dia menikah dengan perempuan saya, dan saya taruh dia di garis depan, dan semoga ia mati oleh tangan orang Filistin. Lalu Saul memberikan kepada para pegawainya, katakan pada Daud dengan diam-diam, demikian sesungguhnya raja suka kepadamu dan para pegawai mengasihi engkau, maka sebab itu jadilah engkau menantu raja. Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu pada Daud, tapi Daud menjawab, perkara ringankah pada pandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku orang yang miskin dan rendah? Para pegawai Saul memberitahukan pada raja, katanya, demikianlah jawaban yang diberikan Daud. Kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaran orang Filistin. Jadi di sini Saul berkata, oke, saya hanya perlu mas kawin dengan membunuh 100 orang Filistin. Jadi berikan saya kulit katannya. Ini Alkitab kan? Perjanjian lama. Lanjut lagi, ketika para pegawainya memberikan perkataan itu kepada Daud, maka setuju Daud menjadi menantu raja. Waktunya belum genap, tapi Daud sudah bersiap-siap. Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu 200 orang, serta membawa kulit katan mereka. Dalam jumlah yang genap diberikan mereka semuanya kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Raja Saul memberikan Michal anaknya kepada yang menjadi istrinya. Lalu mengertilah Saul dan taulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh Israel mengasihi Daud. Maka makin takutlah Saul pada Daud. Saul tetap menjadi musuh Daud seumur hidupnya. Apabila raja-raja orang Filistin maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul, sehingga namanya sangat masyhur. Saul bermaksud jahat, tapi hasilnya kesuksesan Daud. Bukannya 100 musuh, 100 kulit katan, Daud memberikan 200. Dan orang-orang takjub dan nama Daud menjadi sangat masyhur. Hasilnya, Daud menjadi sangat berhasil, dia memiliki istri, dia menjadi masyhur namanya, dia memiliki posisi dalam keluarga kerajaan. Jadi ada patternnya di sini. Saul mengirim Daud ke musuh untuk menyunat orang-orang Filistin. Jadi itu artinya dari mengambil kulit katan kan. Ia mengirim Daud untuk menyunat orang-orang Filistin. Orang yang tidak orang-orang kafir. Semoga Daud mati di tangan orang itu. Jadi kalau kita lihat dari sisi sudut pandang sejarah penebusan, kita lihat pattern di sini. Allah Bapa mengirim Yesus ke dunia ini kepada kita untuk kita, untuk orang-orang kafir, untuk menyunat kita, menyunat hati kita, dan melalui kematiannya kita diberikan kursi di keluarga kerajaan kan. Dan sunat adalah tanda perjanjian di perjanjian lama, dan pada saat ini di perjanjian baru itu sama dengan pembaptisan. Kolose pasal 2 ayat 11-12. Jadi karena Yesus datang pada kita dan ia mati sehingga hati kita bisa disunat, maka kita memiliki posisi di keluarga kerajaan Allah. Jadi sebagai kesimpulan, mari kita pikirkan satu hal lagi. Ini adalah ayat terakhir ya. Di pasal ini, Daud melalui begitu banyak hal.
yang terjadi dalam hidup kita. Ia menemukan teman baru, ia pergi ke perang, kita juga pergi ke perang di tempat kerja, saya harap bukan di rumah. Daud memenangkan kasih dari orang-orangnya, dan ia menerima pengkhianatan dari orang-orang yang dekat pada dia. Daud menikah. Banyak yang terjadi, tapi di mana Allah di sini? Sepertinya Allah tidak memiliki peran yang sangat aktif di sini. Tidak kelihatan kalau Allah melakukan sesuatu, kan? Dan kadang-kadang tampaknya Allah, kita berpikir Allah, saya melalui kehidupan saya makan pagi, saya ke tempat kerja, ke sekolah, melakukan ini, itu, dan akhir dari hari, di mana kamu? Apa yang dikatakan di sini? Ada satu poin yang diulang berkali-kali, 3 kali di sini. Dikatakan kalau Allah, Tuhan, menyertai Daud. Dan karena itu, Daud dilindungi dan Daud menang. 3 kali. Ayat 12, Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Ayat 14, Daud berhasil di segala perjalanan sebab Tuhan menyertai dia. Ayat 28, lalu mengertilah Saul dan taulah dia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Jadi itu diulang lagi dan lagi. Dan saya berdoa, gereja ini, setiap anggota, pada saat kita meninggalkan gereja ini, Allah akan bersama dengan kita. Tuhan akan bersama dengan kita. Jadi tidak peduli apa yang kamu lalui setiap hari, tolong percaya. Tuhan bersama dengan kita. Allah bersama dengan kita. Walaupun kita tidak bisa melihat, tidak menyentuh, ia ada di sana. Diam-diam menyokong kita. Bahkan setiap nafas, setiap detak jantung yang kita punya, itu adalah atas izin Dia dan kasih karunia-Nya. Jadi mari kita menemukan penghiburan dan kekuatan dalam keberadaan Allah saat kita maju setiap hari. Kita tidak melawan perang fisik, ya, sekarang, tapi kita melalui perang rohania sekarang, dan Tuhan bersama dengan kita, dan semoga kita bisa berhasil dalam perang melawan Filistin. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur atas waktu ini sehingga kita bisa melihat dan menerima firman-Mu. Bapa, kami berdoa melalui kehidupan kami setiap hari, walaupun kami tidak bisa melihat Kamu atau menyentuh Kamu, kami berdoa sehingga kita bisa memiliki mata iman, sehingga kita bisa melihat Engkau bersama dengan kami. Bantu kami Bapa, Tuhan, saat kita melalui kehidupan naik dan turun, dan bantu kami untuk bertumbuh bukan hanya dalam kasih agape, tapi dalam kasih pertemanan, kasih phileo dengan Kristus. Bantu kami Tuhan semua menjadi gereja yang saling mengasihi, tanpa melihat status sosial atau kondisi, tapi bantu kita untuk menjadi gereja yang bisa menunjukkan kasih Kristus. Kami memohon Roh Kudus-Mu bisa menyentuh gereja ini dan membuat hati kita bisa saling mengasihi satu dengan lainnya. Kami bersyukur dan berdoa ini semua dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bersyukur pada Allah.